Banyak orang mengira bahwa kesadaran itu diukur dari banyaknya pengetahuan, dari seberapa banyak buku yang dibaca, seberapa banyak teori yang bisa dijelaskan, atau seberapa banyak istilah yang bisa digunakan. Padahal sebenarnya kesadaran tidak pernah ada hubungannya dengan kepala, tidak pernah ada hubungannya dengan kata, dan tidak pernah ada hubungannya dengan angka. Karena kesadaran sejati lahir dari hati yang jernih, dari rasa yang hadir, dan dari jiwa yang mampu diam sejenak untuk melihat tanpa menilai, mendengar tanpa menafsir, dan merasakan tanpa memaksa diri sendiri atau orang lain. Orang yang terlalu sibuk menumpuk pengetahuan sering lupa untuk menengok dalam diri. Mereka sibuk menunjukkan kepintaran, menjelaskan teori, menafsirkan sesuatu, dan merasa paling benar. Padahal setiap kata yang keluar sering menutupi hakikat, menutupi kehidupan yang sederhana, tapi sangat dalam, dan membuat jiwa mereka sendiri semakin jauh dari kesadaran yang sebenarnya. Karena kepala boleh penuh, tapi hati masih kosong. Bocah Angon tahu satu hal sederhana, kesadaran bukanlah berapa banyak yang bisa diketahui, bukan seberapa banyak yang bisa dijelaskan, tapi seberapa dalam seseorang mampu hadir, seberapa jujur ia dengan dirinya sendiri, seberapa mampu ia menyebarkan rasa tanpa harus bicara, tanpa harus membuktikan, dan tanpa harus dipuji. Karena yang hidup itu bukan kepala, tapi jiwa yang bisa meresap dan menyebar getar yang benar-benar sampai orang yang mengira kesadaran itu pengetahuan. Sering tertawa ketika melihat bocah Angon diam karena tidak bicara, tidak menulis istilah, tidak menafsir, tapi diam itu justru jauh lebih hidup, jauh lebih sampai, jauh lebih bernyawa daripada ribuan teori yang menumpuk, tapi tidak pernah menyentuh hati. Karena kesadaran yang sejati selalu lahir dari rasa, dari jiwa, dan dari keberanian untuk hadir tanpa ribut. Dan itulah rahasia sederhana. Kepala boleh sibuk, buku boleh banyak, istilah boleh panjang, tapi kesadaran yang sebenarnya akan tetap terlihat pada jiwa yang hidup, pada rasa yang murni, pada hati yang mampu diam, menyerap dan memberi manfaat tanpa harus bersuara. Karena itulah yang paling nyata, paling abadi, dan paling sampai ke kehidupan yang sebenarnya.